masalah wajibnya menjaga negara, membela negara, menjaga negara bangsa. Kenapa? Al-waton markazun wa makarun sabitun tatafaru minna buruun yuwaqidul ummah. Negara adalah merupakan bangsa, tanah kelahiran, merupakan markas pokok yang nanti akan bisa memiliki cabang-cabang yang dapat mempersatukan umat, atau bisa dikatakan negara bangsa itu merupakan markas yang bisa mempersatukan umat yang memiliki beberapa cabang-cabang, sebagaimana Islam bisa mempersatukan umat yang memiliki beberapa cabang-cabang. Karenanya para ulama kita laqad hafadhu ulama'una sabikun di sini bukan mutaqaddimun, makanya saya katakan mutaqaddimun karena mutaakhirun itu ada istilah tersendiri yang tidak bisa kita gasap, walaupun tidak ada hak cipta. Tapi itu sudah kadung populer. Kalau mutaqaddimun itu golongan salafi, mutaakhirun itu golongan khalaf. Nah, saya katakan sabikun sebagaimana Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Wahab Hasbullah dan lainnya dari ulama Ahlussunnah Jamaah dalam Indonesia. Dengan mulianya bangsa Indonesia, atas mulianya bangsa Indonesia, atas penghargaannya untuk menghargai pada bangsa Indonesia, beliau sampai mendirikan Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Wathon didirikan pada tahun 1916, yaitu kebangkitan bangsa dan kebangkitan wirausaha, kebangkitan saudagar. Ini karena beliau memahami bahwa kebutuhan manusia di dalam menuju akhirat, bahwa akhirat yaitu harus membutuhkan dunia, yang karena dunia itu masratul akhirat. Kebutuhan manusia di dalam dunia itu ada tiga tingkatan, ada tiga derajat. Yang pertama usul, kedua muhayyi, ketiga mutamimah. Usul yaitu allati la taqumu ad-dunya illa biha, tidak akan ada dunia, kehidupan di dunia tanpa ada usul. Wa biha qiwamud dunya, dengan usul itu akan bisa menjadi dunia bisa menjadi berdirinya dunia. Usul itu ada 4, yaitu apa? Sandang, pangan, papan, dan siasah. Sandang, pangan, papan, siasah. Ini tidak bisa orang itu hidup tanpa ini, nggak bisa. Karena manusia hidupnya dengan pangan, dengan sandang, dengan papan. Maka itu yang didahulukan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Di dalam siasah beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Dalam sandang, pangan, papan ini mendirikan Nahdlatul Tujar. Karena walaupun sandang, papan, pangan itu aslinya dari pertanian, namun membutuhkan muhayyi, yaitu yang penyuplai seperti tukang pandai, tukang besi yang bisa mempersiapkan
pacul, cangkul, arit, dan lain-lainnya yang digunakan untuk pertanian. Dalam pembangunan ya yang membuat geraji, patuk, tatah, dan lain sebagainya. Dalam masalah sandang ya yang membuat jarumnya, terus alat tenun itu butuh muhayyib, butuh tukang besi. Nah, kemudian dari tukang besi, sandang papan ini tidak mungkin akan bisa berdiri tanpa ada penukaran, yang di situ perlu adanya pedagang. Nah, pedagang yang diatur oleh pemerintahan, oleh siasah. Makanya program PBNU sekarang ini yaitu untuk membangun teknokrasi, ini Nahdlatul Wathon, pemerintahan, siasah, dan ekonomi, yaitu dalam rangka Nahdlatul Tujar. Indonesia bukan daulah Islamiyah, tapi Darul Islam, yang kemudian tidak disebut dengan Darul Islam karena banyak yang tidak memahami, sehingga diganti dengan Darussalam, yang kemarin dalil-dalil untuk merubah Darussalam kepada Darul Islam, Darul Islam pada Darussalam, no problem. Wong dalam Suluh Hudaybiyah saja, di mana Kanjeng Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak paham, disuruh ganti dengan Bismikallahumma, tidak masalah, wong namanya tidak berubah, maknanya tidak beda, hanya lafadznya saja. Dari sini kita tidak perlu untuk melihat melihat sesuatu dari namanya, dari luarnya, tapi perlu kita lihat esensinya. Sekarang ini orang yang melihat namanya saja, kalau dukun katanya syirik, kalau ruqyah ndak, tabib ndak, padahal ruqyah itu ya dukun itu ya tukang nyuwuk ya ruqyah. Ini semacamnya karena terfokus dengan nama. Kalau di Indonesia ya tidak ada ruqyah, yang ada dukun. Nah, dokter udah ngobati herbal ya dukun, ya tabib. Ada tabib ya dukun, itu namanya. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, walimah tidak masalah karena memang nas, tapi kenduren bid'ah, yang semacam itu lah. Nah, padahal namanya walimah itu ya diterjemahkan ya kenduri, itu kan ini dengan bahasa sekarang ini. Nah, ini karena tidak pahamnya esensial, tapi hanya formalitasnya saja. Nah, sebagaimana yang dinarasikan oleh eksepsi siapa pengacaranya Sambo, tidak menyuruh membunuh tapi hajar. Ya podo ae hajar lho, terjemahane ya bunuhan kan ini. Hajar karo pistol dibunuh. Ya semacam ini orang gitu kan. Zakat saja Al-Quran ya tidak mengatakan zakat. Innama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dengan nama sedekah. Padahal istilah sedekah itu memberikan sesuatu karena untuk sawab, untuk pahala di akhirat. Nah, tapi zakat disebut dengan sedekah, tidak masalah, kita nggak perlu stres masalah mikirin nama. Kalau kita nama Bejo karo nama Bintu Hunaisiroh, lebih baik Bejo, karena Bejo itu di bahasa Arab kan ya faiz, nah, faiz atau muflih. Muflih itu orang yang beruntung, orang yang bejo. Lah Bintu Hunaisiroh anak wadone celeng cilik udah. Dengan bahasa Arab. Iya apa nih kan saya ngerti. Si api bejo niku muflih niku mang. Kemudian Indonesia bukan daulah Islam, tapi dicintai oleh orang selain Islam. Seperti hanya Rasulullah Islam, namun lahirnya di Papak
dengan kabar gembira, diterima dengan gembira ria oleh orang yang tidak Islam, yaitu Abu Lahab. Yes. Cuman yang dibahas kemarin bahwa di dalam muhafadzah, dalam melindungi, dalam menjaga keutuhan negara, menjaga bangsa, perlu ada beberapa prinsip. Labudda min mawaqif, harus ada beberapa prinsip, harus ada beberapa komitmen alati la tatahassalu labiyah, yang tidak bisa kita menjaga tanpa prinsip dan komitmen itu. Apa komitmen itu? Di antaranya minha al-wuquf ala mahabbatiha, yaitu kita harus mencintainya sebagaimana Rasulullah yuhibbul Arab haitsu innahu watanuhu wa mauliduhu wa watanu ahli. Kita mencintai Arab, Rasulullah mencintai Arab. Nah, kenapa? Ini ajaran dalam tesis itu seperti itu. Nah, kita cari hikmahnya, kita kritisi. Jadi bukan berarti kita cinta Arab kemudian Rasulullah cinta Arab terus kita mencintai Arab, bukan. Tapi mencintai Arab ini karena sebagai negaranya, sebagai tempat lahirnya, sebagai daerahnya, keluarganya. Berarti kalau di situ nanti kita kontekstualisasikan bahwa kita diperintahkan untuk mencintai Indonesia karena negara kita, tanah air kita, tanah airnya keluarga kita, yang alhamdulillah diajari oleh para ulama-ulama kita dengan arif, dijaga dengan tanpa terasa, yaitu kemana saja kita berada harus mudik selama hari raya. Ketika hari raya, kalau tidak mudik sangat akan dikecam sebagai orang yang berani kepada orang tua, orang yang tidak berbuat baik kepada orang tua dan ngerti masa tidak mengerti dengan lanjarannya, istilahnya kadang kan ngerti lanjarannya. Sehingga terjadilah mudik di Indonesia sampai macet, sampai karcis kereta api itu, tiket kereta api itu bulan Sya'ban sudah habis. Ini kan di Indonesia saja, selain Indonesia belum pernah ada. Maka fikih yang semacam ini perlu kita kembangkan dalam peradaban dunia, agar semuanya mencintai tanah kelahirannya, mencintai negaranya masing-masing. Hal ini seperti disyarahkan oleh Allah Ta'ala, innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Dalam tafsir ayat ini memberikan isyarah ala hubbal watan minal iman, karena Rasulullah sendiri banyak sekali mengatakan al-watan, al-watan, al-watan. Dia sangat kangen dengan watan, kangen dengan watan. Al-watan, al-watan. Saya sangat kangen itu? Rindu dengan tanah kelahiran, rindu dengan Mekah. Akhirnya fahaqqaqallahu su'alahu, Allah Ta'ala membuktikan, menyatakan, merealisasikan, menyembadani dengan kerinduannya itu, memberikan kecapaian cita-citanya. Yuqalu al-ibil yahinnu ila autanihi. Unta saja itu loh masih ingat dengan atau cinta pada kandangnya, walaupun ahdan ba'idan, padahal sudah lama sekali. Itu sampai cinta, sifatnya unta yang luar biasa itulah disuruh kita untuk berpikir oleh Allah Ta'ala, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Masih banyak di dalam pemikiran unta, diantaranya sifatnya unta itu karena spesialis dia dijadikan di padang pasir, kalau ada air tidak lebih 15 kilo itu bisa mendengar, bisa mencium, luar biasa. Nah, karena apa? Memang didesain di sana di padang pasir, sehingga kalau diletakkan di Surabaya oleh kebun binatang oleh Mbak Risma, akhirnya bingung dia nih, kemana-mana ada air itu bau terus luarnya mencium terus ya.
Nah, termasuk lagi kakinya itu juga mempunyai taring yang sangat kuat dan tahan panas. Nah, tapi di Indonesia tadi induknya ditanya oleh anaknya buat apa, Bu, kaki yang semacam itu. Nggak tahu, di Indonesia nggak guna sama sekali karena nggak ada panas. Dan Asil Al-Ghifari yang menunjukkan rasa cintanya Rasulullah terhadap negara, cinta tanah air. Sebelum ada ayat hijab, beliau seorang kepada Kanjeng Nabi dan ditanya oleh Aisyah, kaifa tarakta Makkah? Qal akhdaru nabatuha wa abyaddu budkhauha wa aghdafa adkharuha wa asmaluha. Mekah telah tumbuh-tumbuhannya hijau, padang pasirnya telah kelihatan lapang putih, dan penghasilannya sangat bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan. Lalu Rasulullah mengatakan, hasbuka ya Asil, jangan kau teruskan, latur sini, jangan bikin saya rindu, jangan bikin saya susah. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah. Dan apa yang dikatakan Umar, wa bi hubbil autan umirat al bilad, dengan cinta tanah air daerah-daerah yang tandus-tandus akan bisa difungsikan karena diusahakan ramai. Laula hubbul watan la kharabat balatusuk, kalau tidak cinta negara maka ketika tempat itu tidak baik langsung kita tinggal. Kenapa Kanjeng Nabi meninggal? Kanjeng Nabi meninggalkan bukan karena cinta, nanti akan sebutkan. Wa fi Nabi Rahmani Abdurrahman, beliau dawuh, lau anna an-nazar lawajatna lau khatan paniyatan raqiqatan yarsuman nabi bi kalimatil albah. Andai kata engkau cerdas sedikit, andai kata kita cerdas sedikit saja, akan menemukan sebuah tulisan, sebuah papan yang sangat lebar tipis yang digores, atau catatan yang digores oleh Rasulullah dengan kalimah-kalimah yang sangat manis, yaitu puisi-puisi rasa rindunya Rasul terhadap tanah kelahiran, anhubi watoni. Jadi kalimah-kalimah yang manis, puisi-puisi beliau tentang ungkapan cinta pada tanah kelahiran. Nanti puisinya dibawa. Fahawa sallallahu alaihi wasallam khina yakhruju min Makkah muhajiran Madinah. Hal itu terjadi pada waktu beliau harus keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, sebab diancam oleh kaumnya untuk dibunuh. Idzan bihi wa ainahu tata'allaqani bi hududi watani. Ketika beliau memandang batas Mekah, wa qalbu yakadu la yufariqu al-hubba li hadzal watan, hampir tidak mampu untuk meninggalkan berpisah rasa cintanya dengan tanah kelahiran. La yufariqu kata yang yufariqu li hubbi hadzal watan, li hubbi hadzal watan. Walisanuhu yantiku bihadil masyair, dan walisanuhu yantiku, lesannya beliau mengucapkan syair-syair, mengucapkan bahasa-bahasa sastra yang bisa menggentarkan pada hati yang sangat mulia. Beliau dengan sambil melihat negaranya, melihat daerah ke Mekah dengan tetesan air mata yang sampai mengalir membasahi pada pipi yang mulianya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa Nasa'i an Abdillah bin Adi bin Hasra annahu sami'a Rasulullah wa waqifun ala rakhatin bil khaswarah min Makkah yaqul, beliau ketika berdiri di atas kendaraan dengan memandang Makkah, beliau mengatakan bahwa ini sastra, ini puisi, ini menghitopi kepada barang jamid. Wahai Mekah,
Wallahi innaki la khairu ardillah, sungguh demi Allah kau adalah buminya Allah yang terbaik. Wa habbu ardillah ilallah, kau adalah bumi Allah yang tercinta. Walaula anni ukhrijtu minki bakharastu, andai kata saya tidak diusir oleh mereka, tentu saya tidak akan meninggalkan kamu. Goodbye ya Makkah. Loh, kalau kita melihat dari sini, Rasulullah itu menghitopi pada Jamid. Mosok menghitopi pada Jamid diarani musyrik gitu loh. Manggil orang mati diarani musyrik. Kanjeng Nabi itu malah menghitopi pada negara orang Mekah yang barang Jamid loh, nah ini karena kenapa mereka kok tidak ngerti di dalam hal ini bahwa ngitopi kepada harta Jamid ini tidaklah kufur, tidaklah musyrik. Kenapa? Karena tidak cerdas, gitu aja. Makanya di sini kata an-nazar, kalau kita cerdas kita akan paham kan itu. Nah, lu kurang cerdas orang itu. Wa bi syarh Sahih Bukhari li Ibnu Battal. Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari menceritakan hadis dari Anas, karena Rasulullah idza qadima min safarin fa absarat darajatul Madinah au du'ana qata wa fi riwayatin jadaratin Madinah min hubbiha. Jadi Rasulullah ini kalau sudah masuk ke Madinah, melihat batas-batas Madinah, beliau ketika ada di kendaraan saking bunganya, saking senangnya melihat Madinah yaitu sebagai negaranya walaupun bukan tempat lahirnya, beliau menggerak-gerakkan kendaraannya. Ini menurut usulul fikih Ibnu Hajar mengatakan Madinah itu adalah bukan tanah kelahiran tapi negaranya. Wa fi adu wa waladu alladzina hum habun nasila, dan di sanalah keluargaku, di sanalah anak-anakku, orang-orang yang paling dicintai, paling kucintai, umpamane keluarga Rasul, anak Rasul yang sangat dicintai. Wa qad jabbalallahu nufus ala hubbil autan wal hanin ilaiha. Karakter yang normal, akal yang normal oleh Allah diciptakan untuk mencintai negara dan condong pada negara. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Wa fihi akramul uswah. Disitulah ada uswah, ada Rasulullah, dalam Rasulullah ada contoh yang baik. Wa amara ummatahu sur'ata ruju' ila alim dan asbarim, dan juga beliau memerintahkan orang-orang yang sedang pergi untuk memenuhi kebutuhan, kalau sudah selesai segeralah pulang, datang ke keluarganya, karena ditunggu keluarga. Termasuk kamu semuanya itu ditunggu masyarakat. Jangan lama-lama di pondok. Masa lebih lama di pondok daripada di rumah. Nah, kalau kamu mondok sampai 40 tahun, 50 tahun, atau sampai usia 50 tahun, nah ini mondoknya 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun di rumah sudah mati. Kapan berjuangnya? Nah, masa kita menjualnya dengan kulaan lebih banyak, lebih lama kulaannya daripada menawarkannya, kan ya aneh toh ini. Yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani syarihan li hadzal hadis wa fil hadis dilalatun ala fadil Madinah wa ala masuliyati hubbil watan wal hanin ilaih. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam syarah hadis tersebut bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Madinah, dan kedua menunjukkan atas disyariatkannya cinta negara dan hanin condong pada negara. Ini bukan termasuk golongan asobiyah yang dikatakan laisa minna man mata li asobiyatin, laisa minna man mata min dunya asobiyatin, man mata ala asobiyatin. Tidak termasuk umatku orang-orang yang mati karena fanatik, karena cinta terlalu sekonyong-konyong. Ini fanatik, ini cinta yang sekonyong-konyong.
Apa fanatik niku? Kan cinta sekonyong-konyong kan ya. Tapi bahasa apa cinta sekonyong-konyong itu? Cinta yang berlebihan itu namanya fanatik ya. Cinta buta. Nah, tidak golonganku orang yang cinta buta, orang yang mati karena cinta buta, orang yang mati karena membela cinta buta, bukan umatku. Qalu aminal asabiyati man ahabba qaumau ya Rasul. Lah orang yang mencintai kaumnya ini, mencintai bangsanya apa termasuk orang yang asabiyah? Lah innamal asabiyah idza yu'inu rajul alal batin. Asabiyah itu kalau orang itu membantu kebatilan. Fanatik itu membantu sampai melakukan kebatilan. Atau illaman yu'inul haq, kecuali orang yang membela hak dalam riwayat lain. Makanya nepotisme itu kalau memang untuk melakukan hal yang hak, menghilangkan kebatilan, tidak masalah. Gak bisa dikatakan nepotisme. Nepotisme itu orang yang semestinya tidak pas, tidak punya hak kau kasih hak, atau sampai menghilangkan haknya orang lain. Makanya seperti orang-orang banyak mengatakan Pak Jokowi nepotisme karena mantunya, anaknya jadi wali kota semua. Itu ya salah, karena memang itu haknya sebab dipilih oleh rakyat, bukan karena dia pilih kan itu nih. Nah, kalau ditunjuk itu nanti nepotisme. Dan waqad ja'ala nufus ala hubbil autan wal hanin, dan dilakukan Rasul. Nah kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani ini di dalam mengimplementasikan hadis tersebut, menjelaskan hadis tersebut, ini menggunakan konsep Syafi'i al-istirak aula minal majas. Jadi kita menggunakan istirak, menggunakan dualisme makna. Dualisme makna itu lebih baik daripada menggunakan salah satunya yang masih dimungkinkan majas dari makna yang lain. Karena kalau kita lihat dari Rasulullah mencintai Madinah karena negaranya, mestinya kalau secara kontekstual ini bukan kita mencintai Madinah, diperintahkan mencintai Madinah, tapi mencintai negara kita, sebab Rasulullah mencintai Madinah sebagai negaranya, mencintai Arab karena bangsanya, berarti kita mencintai Indonesia karena negaranya, negara kita mencintai Indonesia karena bangsa kita. Tapi Ibnu Hajar menariskan kedua secara tekstual. Rasulullah mencintai pada Madinah, berarti kita juga diperintahkan untuk mencintai Madinah. Rasulullah mencintai Mekah, berarti kita diperintahkan untuk mencintai Mekah, termasuk bumi yang mulia. Ini menggunakan dua makna sekaligus, tekstual dan kontekstual. Ini seperti kalau di dalam fikihnya Imam Syafi'i disebutkan contoh istirak itu fa'in talaqaha fala tahillu lahu ba'du hatta tankiha zaujan ghairah al-mutallaqatu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu hanya dua kali. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu ba'du, kalau kamu sudah menolak lagi berarti setelah nolak lagi itu tidak halal bagimu hatta tankiha zaujan ghairah, sebelum nikah dengan yang lain. Lah nikah yang dengan yang lain itu punya dua makna. Satu makna nikah adalah wati karena sabda Rasul isna'u kulla syai'in illa nikah, garapen sakarepmu sat liyane nikah, artinya wati. Inilah yang dipakai oleh Abu Hanifah ketika orang itu sudah tolak tiga, tidak boleh kembali kecuali sudah diwati oleh orang lain. Kedua, bisa dimaknai dengan nikah tersebut akad, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, la nikaha illa biwaliyin,
yang berarti maksudnya la nikah illa biwali ini tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Itu artinya akad bukan wati. Karena kalau wati dengan wali malah repot. Repot nggih. La nikah apa wati aku nikah. Lah ini berarti kalau sudah dinikah orang lain sudah cukup. Ini mazhabnya Hudzaifah. Tapi ini kajian ilmiah saja, saya katakan mazhabnya Hudzaifah jangan sampai kau lakukan. Dan saya sendiri juga banyak didatangi orang yang tanya setelahnya talak 3 karena menyesal ingin kembali, saya nggak berani mengucapkan boleh. Ini lain karena nikah itu mabniun alal ikhtiyar. Khaufan mimma yatawalladu minkum minazina al-mu'abadah wa tawarus al-fasidah. Al-tawarus al-fasidah. Bagaimana lagi dawai Allah? Innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Kata rijsun itu kalau kita maknani dengan najis, memang serasi dengan khamr, berarti khamr itu najis. Tapi tidak pas dengan makna maisir. Maksud maisir itu uangnya najis sehingga kita kesak untuk sholat gak boleh. Kita sentuh najis itu gak bisa. Tapi kalau kita maknani rijsun itu adalah perbuatan keji, maka cocok dengan maisir itu perbuatan keji, tapi tidak bisa menunjukkan bahwa khamr itu najis. Berarti bukan innamal khamru tapi innama syurbul khamri, melempar mudhof, menetapkan mudhof ilaih pada kedudukan mudhof karena wa mayalil mudhof ayati khulafa an bi rabbi lama khulifa. Tapi Imam Syafi'i memilih makna dualisme saja, yaitu dipakai semuanya. Innamal khamru wal maisiru rijsun. Khamr itu yo najis, meminumnya juga perbuatan keji. Yang semacam itu dipakai kedua-duanya. Sedangkan melihat kejabalallah nufus ala hubbil auton wal hanin ilaiha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tanah air itu merupakan jibilah, perbuatan yang menjadi kebiasaan manusia. Padahal kalau kita konteks usulul fikih, ini memang ada 2 pendapat di dalam masalah perbuatan yang jibilah atau adiyah. Kalau kita mengacu dalam Rasulullah diutus oleh Allah niku laqad arsalnaka litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia tentang syariat, maka apapun yang kita harus meniru, yang kita harus mengikuti itu adalah yang ada unsur ibadah, unsur syarat itu ibadah. Berarti kalau memang perbuatan-perbuatan itu untuk unsur ibadah, kita dianjurkan untuk mengikuti. Kalau di situ perbuatan yang